never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Selamat datang di Indonesia Autovaganza. Ini kali kelima kami mengadakan pameran ini dan seperti tadi juga dibilang temanya itu bersama-sama untuk membangun industri otomotif Indonesia lewat pameran-pameran kecil namun bermakna gitu. Nah sekarang balik lagi nih soal tema obrolan kita sore ini sama dua om-om ganteng ini. Terima kasih atas kedatangannya. Berkendara itu pada zaman dahulu itu hanya mengantarkan manusia dari titik A ke titik B. Namun belakangan ini kita melihat ada berbagai macam tawaran dari produsen yang menyajikan di produk-produknya tambahan-tambahan fitur serta teknologi. Ini jadi menarik ya karena kita bisa ngeliat di samping saya ini ada dua pengguna low MPV bener ya Om ya, sebutannya ya Om ya. Kelas MPV yang saat ini nih identik banget nih, dua produk yang punya paket fungsi dan fitur yang cukup lengkap gitu loh. Nah, kalau boleh tahu awalan dulu nih buat Oma ini, Stargazer-nya dimiliki kapan dan tahun berapa produksinya kalau boleh tahu? Perkenalkan nama saya Hari perkenalkan, Suwondo, saya Ketua Umum Stargazer Indonesia Community atau disingkat Gazerity. Dan saya mulai membeli mobil, sebenarnya launching pertama Stargazer itu di acara Gias, di Gias bulan Agustus ya. Dari 2022 ya, dari tanggal 10 sampai 20 Agustus. Jadi, tahun ini juga nanti Ya, sama nanti, nih Om. tanggalnya ya. Jadi waktu itu pas di sana saya udah inden duluan, jadi udah inden tapi kebetulan dulu saya menjual mobil saya yang lama. Jadi kebetulan saya ini dulu sama-sama beliau di Expander Mitsubishi. Jadi Oh ini kenal lama nih ya? Gitu. iya, Iya, siap. kebetulan saya foundernya juga di situ. Jadi setelah 5 tahun saya menggunakan Expander, saya mau coba yang produk baru gitu. Jadi kemarin menunggu mobil itu laku setelah 2 bulan, Oktober tepatnya di tanggal 22 Oktober itu mobilnya udah dikirim ke rumah. Oke. Jadi ini pengalaman baru aja saya menggunakan dari mulai Expander terus sekarang ke Stargazer gitu. Dua produk yang notabene baru ya, Iya, produk baru. dua-duanya masih Kalau baru. Om Doca sendiri nih pengguna Expander tahun berapa nih? Dan kenalan nama Expander kapan gitu maksudnya? Oke, baik. Salam kenal. Saya Doca, Ketua Umum PLT Expander Mitsubishi Owner Club Indonesia. Alhamdulillah sudah bersama Expander menjelang tahun ke-6. Jadi saya itu SPK pada saat hari launchingnya. Setelah saya test drive. Karena ada yang SPK 6 bulan sebelum launching. Tapi kalau saya memutuskan untuk test drive dulu baru SPK. Dan alhamdulillah saat ini masih belum ke lain hati, masih tetap istiqomah, masih bersama Expander Ultimate 2017 warna grey. Ya. Cukup menarik ya karena berarti profilnya kedua Om ini sebenarnya gemar dengan produk baru, berani mencoba produk baru ya kan. Terutama artinya berpikiran terbuka terhadap perkembangan teknologi anyar itu istilahnya. Nah tapi kalau boleh menelisik lebih jauh nih, saya bisa bilang saat ini mungkin Expander lebih citranya tuh fungsi ya, fungsionalitas ya. Sedangkan Stargazer sejak awal diperkenalkan itu langsung gembar-gembor dengan teknologi yang waktu itu barulah ya di low MPV. Nah tapi mungkin dari Om Ai sendiri di awal nih ya, ketika produk Stargazer ini hadir gitu, sebenarnya apa dari pikirannya antara fungsi atau teknologi itu yang paling dominan sebagai pengambil keputusan mengambil unit itu apa ketika itu mungkin? Ya, jadi kalau biasanya kan dulu kan mobil kita hanya sebatas untuk berkendara di jalan, untuk nganterin segala macam. Terus mulai lagi era berubah, kita mau cari mobil nyaman, gimana caranya segala macam. Nah dari situ, dari nyaman, sekarang saya coba untuk mencoba teknologinya. Karena saya anggap dulu waktu di Expander saya udah merasakan nyaman maupun aman, ya kan. Tapi secara teknologi belum. Karena di Stargazer ini dia udah terkoneksi dengan Wuling, di mana
mobil kita bisa terlacak dimanapun. Jadi sampai mau parkir pun kalau kita nyasar amit-amit, ya selama ini kan kita kadang-kadang suka lupa naruh mobil di mana. Itu bisa dicek langsung dari handphone. Nyalain handphone, nyalain mobil dari handphone, nyalain AC, nyalain buka tutup pintu segala macam. Jadi memang ini sebuah terobosan baru dari Hyundai, ya. Mereka mungkin merasa selama ini di bawah bayang-bayang produksi Jepang, ya, karena memang dari dulu brand image-nya mobil, apalagi mobil keluarga dulu ya, itu kan awal tuh memang nggak jauh dari Toyota ya dulu, Avanza, dan segala macam. Tapi mereka mau melihat dari sini, waduh kita kalau hanya persaingannya dengan itu aja kita akan kalah. Jadi kita harus lebih dari mereka gitu. Jadi mengapa mereka menciptakan fitur-fiturnya lebih banyak dan lebih ini daripada pesaingnya, itu aja sih. Jadi ya dalam artian memang ketertarikannya paling utama di teknologinya berarti ya Om ya. Benar. Oke. Terutama itu juga yang sekarang ada istilahnya SOS itu ya. Jadi kalau mobil kita tiba-tiba mogok di jalan atau terjadi kecelakaan, kita nggak perlu repot-repot nelpon ke 911, tapi kita tinggal pencet di atasnya ada tombol SOS dan itu langsung ke service centernya. Fitur telematik berarti Iya, ya. itu Oke. telematik. Nah kalau balik ke Om Doca lagi nih. Ketika itu Om, tawarannya Expander kan waktu itu adalah sebuah low MPV baru, ya kan, dibanding yang sudah lama gitu tuh. Soal fungsi ini nih apakah kemudian berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya, itu apakah paling utama gitu, dan selama ini soal tawaran fungsi yang ada di Expander ini sudah dimanfaatkankah semaksimal mungkin? Utamanya saya ingat banget itu obrolan pertama soal Expander tuh adalah tempat penyimpanan ya yang banyak gitu. Nah, ini dari Om Doca sendiri gimana nih? Baik, pertanyaan menarik sekali. Dan buat saya yang sudah ngulik bersama Expander terinta saya selama hampir 6 tahun, Expander adalah sebuah sweet spot antara fungsi dan teknologi pada tahun tersebut. Karena saya punya unit yang tahun 2017. Di saat itu kita diberikan pilihan sebuah MPV dengan range harga 180 up to 240. Anda sudah dapat sebuah MPV yang berpenggerak roda depan, itu sempat jadi pertanyaan besar pada tahun tersebut. Matic, punya hill start assist, punya active stability control, storage area di mana-mana, bahkan galon pun muat di bagasinya. Jadi untuk saya yang sebelumnya sudah berpindah-pindah berbagai macam merek dan brand dan tipe, ketika menemukan Expander itu sebuah sweet spot Om. Sebuah intersection antara fungsi dan teknologi pada tahun tersebut. Ditambah dengan harga tadi ya. Ditambah dukungan value for money-nya yang luar biasa. Di saat semua mindset kita di MPV adalah cuman alat transportasi manusia ke satu titik ke titik berikutnya, sekarang saya ketemu alat transportasi yang fun to drive dan mencukupi kebutuhan bukan hanya buat saya, buat keluarga saya. Karena 7 penumpang bisa dimaksimalkan, tapi ya memang 7 itu adalah maksimal, yang nyaman itu mungkin di level 4 dan 5. Begitu informasinya. Benar-benar jadi memang citranya itu sebagai low MPV yang dimaksimalkan benar-benar dirasakan juga oleh penggunanya ya. Oke, nah menarik lagi nih, belakangan ini kan juga teknologi itu makin baru ya, maksudnya Expander juga lewat Expander Cross menghadirkan juga fitur baru juga kan di pembaruannya, kemudian Stargazer paling baru bahkan di varian terendahnya udah diperbarui juga ya kan. Nah tapi ke Om Hari nih, seberapa maksimal nggak sih, sudah sepenuhnya nggak sih memakai teknologi yang ditawarkan oleh produsen itu, menurut Om selama ini dipakai ini udah seberapa maksimal menurut Om gitu? Kalau saya merasa pengalaman baru ya naik Stargazer, karena apa? Fitur-fitur barunya tuh mungkin kalau yang belum pernah ngerasakan itu akan kaget bener. Karena dia ada fasilitas kayak ADAS, dia punya mata Mas. Jadi kalau kita mau mundur ataupun maju ataupun nyamping, itu kalau ada yang sesuatu yang lewat, dia nggak akan gerak Mas. Itu mobil tuh akan, dia tahu, tunggu dulu, jangan dulu. Biasanya dia warning, tanah bunyi.
merah gitu ya, warning. Kalau kita nggak ngindahkan dia langsung ngerem gitu. Jadi tanpa kita ngerem dia yang ngerem gitu. Jadi memang ini mobil kalau saya lihat benar-benar safety. Saya berapa kali kejadian nyaris kena motor, kena mobil, maksudnya belakang saya juga nyaris. Yang nyelamatin itu mobil saya sendiri. Jadi makanya saya bilang ini pengalaman baru buat saya sebagai pengguna. Karena sebelum-sebelumnya saya belum menemukan mobil ini. Termasuk juga dia bisa line keeping assist. Jadi kalau kita perjalanan jauh nggak perlu capek-capek. Kita tinggal kalau udah di tol itu, kalau udah di garis antara dua itu. Dia udah langsung ngunci. Dia hijaunya nyala, jebret, nyala. Kita tinggal nyalain cruise control mas. Cruise control itu kita mau kecepatan berapa? 80. Udah, kita setir bisa kita lepas mas. Kita bisa kasarnya bisa santai-santai gitu ya. Sampai saya kemarin pun ke Bali sendiri nggak merasakan capek karena ya itu tadi udah disediakan fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Lalu yang kedua, bensinnya ini gila, super irit mas. Saya ngerasain sendiri kemarin ke Bali cuma isi bensin 2 kali aja full tank. Terus saya kemarin ke Garut ya sayangnya. Ke Garutnya nggak Garut kota, Garut Pamempek itu masih 3,5 jam lagi, jadi Garut Selatan. Itu kita kemarin PP dapat 400.000 doang ya, 400.000 itu 40 liter. Itu jaraknya hampir 300 kilo, 300 kilo pulang PP 600. Tapi dengan 400.000 aja sudah cukup mas. Lalu bensinnya tuh irit, kita kemarin ke Garut tuh bisa dapat 122. Itu jadi memang itu pengalaman. Saya pernah paling tinggi dapat itu di 31,3 dengan kecepatan tinggi loh ya. Kita jangan ngomongin kalau pernah ada di salah satu media yang menyebut Stargazer dapat 31,2 tapi larinya 60 ngapain. Sedangkan kemarin saya hampir 100, 90, 100 gitu ya. Dan itu memang saya rasakan di RPM 2000 di kecepatan 2000 km per jam itu RPM masih 2000 mas gitu. Jadi itu yang menyebabkan mobil ini sangat-sangat irit. Jadi saya sih setelah saya pakai selama ini kebetulan dari Oktober berarti sampai sekarang Juni sekitar 8 bulan 9 bulan saya merasakan nyaman sekali naik mobil ini. Karena apa? Pertama juga bangku-bangkunya depan, tengah sama belakang itu sangat lega sekali gitu. Kayak kalau orang ibarat bilang kayak naik Innova Reborn nggak jauh beda mas. Malah kalau ini saya bilang ini pengalaman karena saya juga kan kebetulan bawa yang badannya besar-besar gitu ya. Itu sebenarnya cukup nyaman di baris kedua maupun baris ketiga gitu. Jadi itu aja sebenarnya saya bisa memaksimalkan mobil ini. Mobilnya ya. Iya, Baik. benar. Jadi fitur dan teknologinya itu ya balik lagi kemudian penggunaannya sesuai dengan fungsi dan rute dan lain-lainnya. Termasuk salah satunya juga mobil ini mengajarkan kita untuk tertib berlalu lintas karena kita selama ini ya kalau jalan mobil kan selonang. Kalau ini nggak bisa mas. Jadi kita kalau mau nyalip mobil terlalu dekat itu dia akan warning, dia akan ngerem nanti takutnya. Jadi harus ada jarak minimal 2 meter lebih. Kalau dia 2 meter kurang, dia akan langsung warning. Kadang-kadang kalau dia ngerem sendiri. Itu makanya kenapa kita diajarkan tertib yaitu. Kalau waktunya kita harus memotong, kita harus send dulu. Kalau nggak send, dia akan warning gitu. Jadi memang ini mobil smart sekali gitu. Jadi memang itu yang perbedaannya dengan yang saya rasakan dengan mobil-mobil sebelumnya gitu aja. Siap. Nah, beralih nih ke Om Doca nih. Untuk Xpander sendiri, berarti kan Om Doca yang awal-awal ya. Nah, kemudian gimana nih dengan perbedaan dengan versi terbarunya? Yang saat ini kalau nggak salah beberapa tuh udah pakai CVT ya transmisinya dan lain-lain. Nah, gimana sih penilaian Om soal pembaruan itu di Xpander utamanya? Iya, baik. Kalau memang Mungkin dari curhatnya teman-teman yang lain ya, yang pengguna yang ya, kalau saya memang belum dapat first hand experience dari unit tipe terbaru, tapi ya sejauh ini dari sisi transmisi teman-teman tuh pada happy dengan teknologi CVT yang dikembangkan di Xpander terbaru. Dibandingkan sebelumnya kami yang masih model transmisi otomatis awal, matic awal ya memang sudah ada jauh improvementnya. Kemudian dari sisi kenyamanan juga ada peningkatan. Kemudian dari sisi keamanan juga ada peningkatan. Tapi mungkin yang kita harapkan adalah memang teknologi-teknologi baru ini kan sudah dipelopori oleh Stargazer, saya akui bahwa banyak teknologi yang terkait keselamatan yang sudah bisa di-apply oleh ke produk-produk yang massal, yang komersial. Dengan range harga kompetitif ya? harga kompetitif. Jadi
kami sebagai pengguna expander ya dengan senang hati akan mengakomodasi penambahan fitur keselamatan terutama, kemudian Tolong dicatat Mitsu. dan efisiensi fuel consumption. Kalau memang Om Hari bilang bisa nyampe segitu, kami dengan senang hati juga ingin bisa keep up dengan range segitu. Karena memang di expander range 117-18 adalah tipikal untuk jalan tol. Dan kalau jalan bukan tol ya kebayang jauh di bawah itu kan. Jadi memang di situ sebuah gap yang jadi PR buat pabrikan kami, yang kami usung produknya agar Mantap. gapnya bisalah kita meet ya, kita match, walaupun nggak perlu exit, tapi ya nggak perlu di lebih tinggi, tapi paling nggak match dengan apa yang tetangga kita udah lakukan. Biar kami para pengguna juga bisa merasakan kenikmatan berkendara yang bertambah. Demikian Om. Siap. Ini pasti didengar nih langsung Om sama pabrikan. Oke nih, pertanyaan berikutnya mungkin bisa kasih sedikit masukan mungkin buat beberapa pengunjung di sini yang sedang kepikiran mungkin mengambil produk, mungkin suatu produk. Sebenarnya gimana sih Om, bagaimana kita menilai, memutuskan mengambil suatu produk antara fungsi dan fiturnya. Maksud saya lewat Om Ai kan tadi pengalamannya adalah teknologi nih. Apakah harus melulu soal teknologi kah atau dari Om Doca tadi kan soal fitur dan pengen hal baru. Gimana Om? Ada tips nggak nih Om untuk memilih produk-produk baru nih utamanya nih? Kalau tips dari saya adalah dalami dan kuliti apa yang direview oleh Carvaganza, Auto.co.id Betul. dan Ya, Sequils benar sekali. Benar. agar Anda bisa dapat daleman jeroannya itu dari para entusias yang sudah jadi otomotif entusias sudah cukup lama dan sudah berpengalaman. Jadi bukan hanya ngelihat look, bukan hanya ngelihat harga, tapi dalamannya dikulik oleh para jurnalis yang berpengalaman. Dari situ baru Anda kerucutkan pilihannya, apakah Anda memikirkan value for money, atau Anda pengen upgrade, jadi mungkin prestise, ada unsur prestise di sana, tapi jangan kompensasikan keselamatan dan kenyamanan berkendara, karena menikmati traffic ibu kota itu tidak indah, Om Tante, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Benar. Jadi Anda perlu menemukan sweet spot Anda di dalam jok ketika Anda mengendarai kendaraan favorit Anda. Demikian Om. Siap. Gimana Om? Kalau Om dari Om Ai? Kalau gimana? saya intinya gini Om ya, dari dulu beli mobil dari mulai pertama dulu pakai Avanza, terus Expander maupun Stargazer, saya lihat memang perkembangannya sangat-sangat signifikan ya, dari mulai dulu standar Avanza itu kan dulu standar aja lah, yang penting bisa jalan, ya kan. Tiba-tiba tahun 2017 Expander membuat ekspansi dengan berbagai fitur yang membuat kelabakan nih si Avanza. Wah gila, kalah gue deh. Tiba-tiba sekarang keluar lagi Stargazer dengan yang fiturnya lebih lagi. Jadi sebenarnya nggak akan habis-habisnya. Jadi semua akan berlomba-lomba. Jadi sebenarnya dengan begitu sebenarnya konsumen yang diuntungkan Mas. Dengan harga murah, ini kan sebenarnya fitur-fitur yang ada di Stargazer ini kan sebenarnya fitur untuk mobil-mobil mahal sebenarnya. Untuk mobil-mobil yang kelas range 400 juta ke atas. Cuma bisa dimaksimalin dengan mereka dengan ya itu tadi, karena pembuatan mobilnya kan di Indonesia, di Cikarang itu, jadi bahan bakunya sampai 70% hingga mereka bisa menekan harga kosnya gitu. Jadi memang sebenarnya mobil itu kalau ya sama kayak di di ini ya harus ada perbaikan lah ya kasarnya, dari mulai misalnya tadinya hanya biasa-biasa terus aman, nyaman, ya sekarang teknologi. Nah, makanya kenapa saya bilang Stargazer ini, saya malah bilangnya mobil smart. Kita kan tahu sekarang kayak TV ada TV smart, serba digital. Sama ini juga mobil saya anggap ini smart digital. Jadi dia bisa, kasarnya bayangin aja mobil hilang kemana, kita bisa tahu dia posisinya di mana. Nah ya kan, terus ini aja saya kadang-kadang itu ya, kalau ini handphone saya bunyi, lihat. Pintu mobil belum terkunci, dia bisa tahu. Jadi saya kadang-kadang tuh diingetin, bunyi tet, warning, oh mobil saya belum terkunci, berarti saya harus kunci, segala macam. Kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi itu sebenarnya mau nggak mau memang kita harus butuhkan untuk sekarang ini, karena memang teknologi mau nggak mau kita harus namanya beralih ke digital. Jadi memang
apapun yang kita gunain, handphone, apa semua harus yang smart. Karena apa? Itu membantu banget buat kita untuk ke depannya gitu. Oh, mantap. Om Adi Oke. saya tambahin, memang boleh ini mobil super smart. Tapi kata kakek saya, yang penting itu the man behind the gun. Jadi walaupun gunnya nih super otomatis dengan kaliber 0,22, tapi kalau the man-nya tidak improve, Ya. tidak punya mindset Mantul. defensive driving, keselamatan berkendara, itu recipe for disaster. Jadi teknologi adalah support, tapi primary, tolong pengetahuan kita untuk berkendara, Ya. kesadaran kita untuk defensive driving, itulah yang nomor satu. Siap. Mantap. Itu jangan lupa. Tadi Om Ai belum, tadi kan Om Doce udah ngasih masukan nih buat produknya. Kalau dari Om Ai sendiri buat Stargazer gimana nih? Adakah yang kurangnya kah mungkin? Yang Kalau- perlu dikembangkan? Kalau saya lihat jadi mobil yang sekarang saya gunakan nih udah sangat-sangat cukup komplit ya. Tinggal paling, kalau menurut saya tinggal pakai kamera 360 sama cruise control adaptif udah perfect nih Oke, mobil. siap. Jadi tinggal 2 itu aja yang kurang kalau menurut saya karena pertama kan kamera 360 itu memang penting terutama untuk kita terutama malam Mas. Kadang-kadang tuh malam tuh kita nggak kelihatan kalau mundur ya. Ya. Terutama masuk gang-gang kecil kalau pakai kamera 360 itu bisa lihat dari segala sisi. Jadi kita tuh minim untuk ibaratnya menabrak jika mundur. Saya sering sekarang aja yang udah begini aja saya masih was-was gitu. Apalagi nanti kalau memang udah ada teknologi. Itu aja sebenarnya sih. Kalau secara keseluruhan sih udah oke semua. Om Adi mungkin bisa ditambahin review dari penggunaan 6 bulan, 9 bulan, 9 bulan. dari sisi durability dan mungkin after sales dan ketersediaan dari spare part Oke. seperti apa dari mata Gazer ET. Benar. Gini, saya kasih tahu. Ini Stargazer ini mobil bagus Mas. Cuma saya lihat after sales-nya dari pihak Hyundai ini kayaknya kurang. Nah, dibandingkan dengan kompetitornya seperti Pak produk-produk Makmur. Jepang. Jadi dari mulai misalnya ya pengadaan spare part memang diakuin ya ada beberapa yang ngalamin kendala lama dalam arti inden Oke, gitu ya. pasti ini inden. didengar nih pihak Karena produsen. karena kan juga kebetulan ini kan memang mobilnya kan baru ya Mas Stargazer dan mereka kan lebih menyiapkan lebih fokus untuk menyiapkan spare part yang on ready dalam arti yang fast moving. Tapi kalau begitu udah ngomongin joknya misalnya nabrak, penyok atau apa, lama Mas, itu akan lama. Tapi memang kejadian juga dulu di Expander juga begitu. Exactly. Jadi Expander juga been there. Jadi ya Oke. ini masalah klasik di dunia otomotif Indonesia. Benar. Jadi Oh, buat ternyata. semua pihak Siap, mari kita improve bersama. Benar. Jadi kalau ngomongin masalah after sales ya, after service mau after sale, memang produk-produk Jepang nih memang luar biasa, terutama yang menguasai pasar di Indonesia. Yes. Karena apa? Mereka udah mikirin nih, spare partnya gimana nih, bisa terjangkau semua dengan nggak hanya cuma mungkin kalau nggak mau original bisa kita siapkan KW1, KW2, KW3, KW4. Nah yang ini yang belum dimiliki sama rival-rivalnya gitu. Ya termasuk ya sama lah kayak Ya, kita dulu ya. mau cari KW nggak ada, harus nyari original. Jangan gitu kan. dong, OM dong, jangan yang KW dong. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang mungkin pas lagi budgetnya pas-pasan. Ada orang, ini ada orang. Nah, Ini tapi orangnya. maksudnya Mantap. paling nggak dikasih pilihan Mas. Bukan saya nggak ngomongin masalah itu, tapi orang kan ada orang yang biasa, udahlah saya nggak sorry, yang penting juga KW1 kalau memang bagus gitu. Intinya banyak ini ya, rentang harganya adalah ya, Ya pilihannya paling ya. banyak pilihan. Mereka mau Oke. ambil original, mau ambil yang ini semuanya bisa. Nah, Tapi harus lolos SNI Om. Oh, Jadi iya. kita tidak mau pakai yang tidak lulus SNI Om. Ya, karena balik lagi merusak kendaraan kesayangan dari- kita ya. benar. Sebelum menutup nih, saya mau tanya sama dua om ini nih. Sebenarnya ketika misalnya besok teknologi kita semakin murah ya di dalam kendaraan ya, kan harapannya seperti itu. Punya harga impian nggak si kendaraan teknologi tambahan ini harusnya cuman segini aja gitu. Ada harga yang mentok nih, dia jangan mahal lagi lah gitu. Seberapa kira-kira? Kalau saya sih di angka 300, 3,5 itu masih make sense. Oke, Untuk 300 sebuah, kecil ya? sebuah mobil untuk yang kayak teknologi seperti ini ya. Ya. Ini kalau saya lihat Stargazer ini udah sebenarnya Tetap ya? harganya udah dapat banget gitu. Karena untuk mendapatkan yang kayak gini memang kan teknologi kan mahal Mas. Saya akuin itu mahal sekali gitu. Dan
dan dengan range 300 sampai ya 400 sih masih oke lah, antara 300 sampai 400. Tapi kalau bisa memang kita tekan ke 300. gitu Oke. aja. Om Deca gimana? Kalau saya demi hajat hidup orang banyak, alat transportasi ini udah jadi kebutuhan sekunder rasa primer. Jadi mau di range 100, 200, 300 sampai 10 M, tolong sediakan pilihannya, tapi tetap harus selamat, unsur safety yang paling utama. Karena kita ingin semua manusia ini bisa bergerak ke titik yang dia tuju dengan selamat. Jadi saya open atas segala macam range disediakan siap. agar kita banyak pilihan, agar mungkin anak saya umur 17 tahun ketika punya SIM juga udah bisa belajar nyetir sendiri dan ada mobil yang cocok untuk dibawa oleh anak berumur segitu. Mantap, Demikian, Om. mantap. Oke, siap. Dan terakhir, pertanyaan terakhir, ini kembali lagi soal komunitas Om masing-masing. Mungkin ada rencana, mungkin awalnya untuk Om A ini, Geseriti ada acara terbaru mungkin bisa di Woro-Woro? Kalau saya karena klubnya masih baru, nggak kayak sebelah kan udah ada Jambore, Monas, Jamnas gitu ya. Kalau kita kan masih karena baru launching juga Februari kemarin itu. Jadi kita dalam waktu dekat ya paling hanya kopdar-kopdar biasa aja. Kita beberapa ada sebenarnya banyak yang nawarin dari pihak sponsor itu untuk mengadakan kopdar di tempat mereka. Cuma ini kembali lagi member-membernya agak susah ya, terutama kalau udah hari Sabtu Minggu. Ampun banget, alasannya banyak banget. Tapi memang kita rencana akan mengadakan beberapa kopdar di sponsor kita. Karena kita ada beberapa sponsor yang udah siap mensponsori si Gazeriti. Akan per bulan kah atau per minggu? Per 2 bulan? Enggak ditetapin, tapi paling enggak udah ada Siap. plan ke sana. Gitu. Kalau Om Deca, paling baru Xbox mau ngapain dalam Oke. waktu dekat? Expander Mitsubishi Owner Club Indonesia yang sudah berdiri hampir 6 tahun dengan 6.500 member se-Indonesia punya 60 pengda pengcap. Itu kalau tiap minggu ngadain gantian Om, saya sebagai ketua umum selalu diundang. Setahun nggak cukup untuk menghadiri ke 60 event tadi. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah event nasional. Alhamdulillah setelah lebaran kemarin kita udah lakukan halal bihalal nasional di Solo. Dihadiri oleh semua unsur se-Indonesia, karena kita juga rakernas di sana. Nah, acara level nasional berikutnya akan dilaksanakan di tanggal 9 dan 10 September 2023, yaitu anniversary ke-6 Exmog Indonesia yang di-compile dengan Musyawarah Nasional dan Kopi Darat Nasional. Oke, lengkap tuh ya? Betul. Langsung sekalian jadinya. Combo. Oke, siap. Mantap. Nah, itu dia tadi talk show kita terkait dengan fungsi dan teknologi di produk otomotif terbaru. Mungkin saya bisa ngambil kesimpulan ya, untuk buat pengguna atau calon konsumen mungkin bisa, kayaknya fungsi dan teknologi ini berjalan seiringan ya Om ya. Dan pastiin itu sesuai budget Anda dan juga pastikan untuk dimaksimalkan penggunaannya di berbagai situasi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love.